الحمد لله الذي أمرنا بأن نعمل الصالحات ونجتنب السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimahullah, marilah di dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, sehingga sampai detik ini kita kasih diberkahi dengan Allah ketetapan iman dan Islam. Kita kasih diberkahi dengan Allah kedua rasa. Coba kasih diberkahi dengan Allah kesempatan. Sehingga kita secara dalam ibadah solat Jumat yang berjamaah. Mudah-mudahan atas anugerah yang agung itu kita sangat meningkatkan takwa kepada kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Untuk Nabi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab hanya dengan takwa itu kita menjadi bergantung kebenaran, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahullah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau termasuk salah satu sahabat utama yang masuk Islam sejak awal Islam itu datang. Beliau juga ikut Bai'atul Aqabah. Bahkan sahabat ini pernah menjamu baginda Rasul ketika baginda Rasul pertama kali datang di kota Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkannya, beliau menceritakan bahwa ada salah seorang yang datang menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inni wa awjis." Wa fi riwayatin al-inni wa awjis. Wahai ya Rasul, berikan kami nasihat yang singkat. Di dalam riwayat lain, berikanlah kami pengajaran yang ringkas.
permintaan dari salah seorang sahabat beliau ini. Akhirnya baginda Rasul pun menjawab, "Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'." Pesan singkat yang disampaikan oleh baginda Rasul pertama, yaitu ketika kamu akan melaksanakan ibadah, jadikan ibadah yang kita kerjakan ini laksana ibadah yang terakhir atau sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Dalam pesan singkat ini Rasul mengajarkan kepada kita bahwa ibadah ini harus betul-betul ibadah yang berkualitas. Jadi ibadah tidak hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Ibadah tidak hanya dikerjakan secara masalah-masalah. Tapi ibadah yang kita kerjakan ini harus benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas. Ibadah yang memenuhi syarat rukunnya ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Syukur bisa kita lakukan secara berjamaah, baik itu di masjid, di mushola, atau bahkan di rumah bersama anak atau istri kita. Pesan ini tidak hanya berlaku terhadap ibadah sholat saya, tapi juga ibadah yang lainnya. Makanya jika kita punya kesempatan sholat di belakang imam kita, maka sholatlah sebelum kita disolatkan di depan imam kita dalam keadaan tubuh yang sudah lillah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi sekali lagi pesan bagi Rasul, anggaplah ibadah yang kita kerjakan ini seolah-olah menjadi ibadah yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan waktu dan pelaksanaannya. Lalu pesan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasul, "Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan." Janganlah kamu berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu meminta maaf pada hari yang akan datang. Pesan baginda Rasul dari hadis tersebut agar kita kaum muslimin bisa mengendalikan lisan. Betapa berharganya sebuah ucapan, agar kita semua menjaga setiap perkataan demi perkataan kita. Dalam bahasa Arab dikatakan al-lisan sahirul jirni kasirul jurni. Lisan ini kecil bentuknya tapi besar sekali dampaknya. Secara anatomi bisa kita lihat bahwa struktur tubuh kita, lisan ini diletakkan di bagian tubuh bagian dalam. Ia dijaga oleh mulut, dipagari oleh hidung. Begitu luar biasanya penjagaan terhadap lisan kita. Begitu ucapan yang keluar dari mulut kita, laksana anak panah yang keluar dari busurnya, yang melesat dengan kencangnya, yang tidak mungkin ditarik kembali ke dalam busurnya. Begitu besar penjagaan lisan menurut Islam. Ini menjadi salah satu indikator nilai-nilai keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
maka hendaklah berkata yang baik, maka hendaklah berkata yang benar. Jikalau itu tidak bisa, maka sebaiknya diam. Maka di sini berlaku peribahasa diam itu emas. Mengapa demikian? Sebab tidak semua perkataan harus kita lontarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang mengandung nilai-nilai kebencian dan fitnah kepada saudara-saudara kita. Sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi media sosial, sehingga terkadang ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai dengan nafsu kita, kita terkadang mengambil sebuah handphone, kita tulis kata-kata di sana, terjemahan aplikasi lisan kita yang kita tuliskan melalui tulisan-tulisan yang terkadang ini mengandung fitnah dan kebencian. Makanya lisan kita ini harus kita jaga. Jikalau kita berkata baik, maka itu menambah pahala kita. Tetapi sebaliknya, jikalau lisan kita kok berkata buruk, ini akan bisa menimbulkan permusuhan dan menambah dosa kita. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Lalu pesan yang terakhir yang disampaikan bagi Rasul kepada sahabat tadi, wajadil ya'sa mimma aydin nas. Janganlah kamu berharap kepada manusia. Mengapa demikian? Sebab terkadang teman yang kita harapkan agar bisa membantu kita, terkadang hanya sia-sia belaka. Maka jangan berharap, jangan minta tolong kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan waktu barang sejenak 5 menit, 10 menit, atau bahkan 15 menit untuk beribadah, berzikir, bermunajat, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu setelah sholat maktubah, syukur-syukur di waktu-waktu mustajab yang lain, yaitu ketika selesai sholat tahajud, selesai sholat duha, dan lain sebagainya. Sebab tudukuni astajib lakum. Jikalau kita meminta, memohon kepada Allah, cepat atau lambat, harapan-harapan kita, untaian doa kita, insya Allah akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, demikianlah pesan singkat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabat tadi, yang juga tentunya berlaku kepada kita sebagai umat beliau. Jikalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy